Wah, hari ini capek banget sih, serak semua. Ada yang enak, lucu, nggak tahu gimana saya. Makan desa makan, nggak mau. Loh, kamu kok ngomongnya gitu? Kamu kok bilang capek? Aku juga capek loh, sama kita pelayan di situ tuh capek banget ya. Kita bicara apa langsung capek, aku juga capek, kamu capek, aku capek, semua kita capek. Gimana ini? Kok diem ngomong kok nggak enak banget sih? Kamu ngomong kayak gitu sama istri. Sekarang kan terserah. Udah, nggak usah ngomong lagi. Bapak Ibu, tadi kira-kira cerminan dari keluarga ini siapa? Ya, masing-masing kita mengalami miskomunikasi hampir tiap hari, hampir tiap saat. Tapi tadi kita sudah diingatkan bagaimana kita harus memanage semuanya itu supaya kasih Allah tetap nyata, walaupun ada kejengkelan dalam hati, ada sakit hati, gitu ya. Tapi kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin bersabar, dewasa dalam bersikap, terutama kepada suami atau istri kita. Karena kita ketemu setiap hari. Biarlah kita malam hari ini kita juga akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mengawali KKR kita akan berterima kasih karena kita ini ada karena anugerahnya. Semuanya ada karena anugerahnya dan kita ada juga karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Keluarga sebab anugerah. Kita
percaya semua karena anugerah-Mu Bapa. Kau yang mengasihi kami, mendidik keluarga kami satu persatu. Ada masalah-masalah yang terjadi dan seringkali kami tidak bisa menangani masalah itu Tuhan, karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saat ini Tuhan, hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus bersikap sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dan orang tua. Bapak, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang, sore hari ini kami datang dengan segala kerinduan. Pulihkan hidup kami Bapak, sertai kami dan teguhkan kami, sehingga panggilan pelayanan kami boleh tetap hidup dalam anugerah Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang semakin mencintai Tuhan, menyatakan kabar selamat, kabar baik, kabar kasih bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa-doa kami satu persatu, keluarga demi keluarga Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Kiranya kuasa daripada Tuhan menaungi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh ibadah KKR dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa yang lain yang mengganggu dan menguasai kami daripada saat ini. Kami hanya rindu untuk datang kepada Tuhan. Kami hanya rindu untuk dekat dengan Tuhan. Sekaligus kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati ibadah KKR pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tadi sudah disampaikan. Kita di dalam satu keluarga pasti harus ada kesatuan hati. Kita punya kerukunan. Kita harus satu hati untuk bersama-sama memuji Tuhan, senantiasa hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan berkata, oh betapa indahnya apabila
kita semua orang-orang percaya itu hidup bersama dengan rukun. Mari kita akan bangkit berdiri lagi ya. Baru awal kita akan joget, kita akan menari bagi Tuhan. Oh betapa indahnya. Bapak Ibu saya Rektor Camping, kita gede-gedean suara bisa? Musiknya tetap di situ Pak? Musiknya tetap di volume tadi? Bisa boleh dibikin Pak musiknya Pak? Bapak Ibu malam hari ini saya mau minta Bapak Ibu kalian suara saya bisa? Bisa, lagunya mau betapa indahnya, mau betapa apa? Heran? Hello punya. Kita mau berjoget buat Tuhan kita, amin? Amin, boleh keluar dari kursinya. Kasih tos kanan kiri yang ngomong kasih yang terbaik buat Tuhan. Tos kanan kiri kasih yang terbaik buat Tuhan. Bisa? Kamu kasih semangat katakan yes. Kasih semangat, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan.
sendalnya ada lem atau enggak. Coba boleh dilihat. Bapak Ibu kalau tahu saya lagi santengan malam hari ini Bapak Ibu ya. Saya lagi santengan, saya pakai sendal. Ya, saya lagi santengan. Tapi saya joget lebih joget dari Bapak Ibu. Masa mau kalah sama orang yang santengan? Joget lebih semangat lagi bisa? Bisa? Bisa, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Solek kanan kirinya ngomong lebih semangat lagi. Solek kanan kirinya ngomong lebih semangat lagi. Ya, saya berdoa sama Tuhan yang gak semangat besok ambil nyawanya Tuhan. Ya, harus semangat. Kita udah dalam apa? Semuanya siap. 1, 2, 3. Bukan menari, bertiga menari semuanya. Bapak Ibu siapa yang bersuka cita malam sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Yang bersuka cita yang sudah siap untuk mendapatkan berkat lebih lagi boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Ya, lagu tadi siang sudah dinyanyikan. Kalau kita punya Tuhan Yesus pasti semua masalah kita beres. Yakin bahwa masalah kita beres kalau ada Tuhan Yesus? Amin ya. Kita akan nyanyikan lagi ini. Di dalamnya ada iman, di dalamnya ada pengharapan.
Tuhan yang luar biasa. Ya, kita ini ngomong beres-beres nanti sampai rumah pusing lagi ya. Pasti beres. Kita tahu nanti rumah pusing lagi gitu. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, kalau semuanya kamu pasti beres gimana? Kita tetap harus bersandar sama Tuhan. Kita harus tetap percaya, menyerahkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita akan memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta IDSS. Mari kita bawa hidup kita sekarang di hadapan Tuhan. Kita persembahkan sebagai rumah yang kudus, keluarga kita, anak-anak kita. Mari kita bawa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya atas kehidupan kita masing-masing, keluarga dan keluarga.
Jadikan aku Tuhan, Tuhan ini seruan kami. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi jadikan aku Tuhan bagi berdiri Bapak Ibu sekalian. Jadikan aku keluarga-keluarga kami mau datang pada Tuhan, karena itu hal yang terpenting dalam hidup kami. Saat ini kiranya Roh Kudus memampukan kami, untuk kami membuka hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman dan menerima firman itu dalam setiap hari kami, berbicara dan menyapa pada setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Kumpul-kumpul dekat nilai. Sudah lama tak jumpa lagi. Ya, sudah lama saya nggak datang ke tempat ini, tapi bersyukur bisa kembali datang ke tempat ini. Ya, kali ini saya datang tidak sendirian, tidak berdua, tetapi dengan 30 orang termasuk saya. Bapak Ibu biasa saja nggak tepuk tangan gitu ya? Ya, jadi kami bukan datang tiba-tiba, kami merencanakan jauh-jauh hari. Bukan kami semua orang yang mampu, ya. Jadi kami ada celengan, terserah mau 5.000, 10.000, berapapun kita bagikan ke jemaat. Dan waktu terkumpul sehingga kami bisa beli tiket sama-sama 30 orang, bisa sediakan segala sesuatu, semua karena berkat Tuhan. Jadi acara mulai 2 hari yang lalu sampai besok semua sudah dirancangkan jauh-jauh. Kami merindukan acara ini. Bapak Ibu rindu gak acara ini? Rindu. Ya, jadi rindu ketemu ini gitu kan. Izinkan saya berkata, di antara kita ada yang usianya di atas 70 tahun. Angkat tangan. Ada? Oh enggak ada. Di bawah 70. Oh ada satu ya. Oke, itu pun dari Jakarta, itu Mama Ana ya. Cantik banget, rambutnya bagus sekali, pink ya. Sekarang yang kecil, saya pengen tanya, ada nggak di bawah 10 tahun? Oh ada satu juga. Nah, saya ingin pastikan apakah bapak ibu, maksudnya suami istri dan anaknya kumpul di satu tempat berdekatan. Ada yang bercar?
Ada? Ya kalau enggak kita harus hapus kumpul dulu ya. Kita kasih waktu 1 menit. Cepet gitu ya. Ayo kumpul. Mulutnya dikunci, jalan aja gitu ya. Oke, sudah kumpul semua? Belum? Kita ada waktu ya. Ya? Ngomong. Oh iya. Saya waktu kumpul dulu. Udah ya, sudah semua anak-anak, jadi ikutin saya ya. Jangan lari-lari tapi udah duduk ya. Firman Tuhan pada saat ini seperti ada di panggung depan, let the family be the family. Makanya saya ingin kita kumpul sebagai satu keluarga hidupnya berdekatan gitu ya. Yuk kita lihat satu firman Tuhan seperti yang ada di sini. Yang pertama, silakan. Slide-nya cepat. Maju lagi. Oh, itu mundur itu. Jadi sekarang mundur. Oke, dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Sudah ketemu semua? Ingin ya. Belum semua berarti. Sudah ketemu semua? Belum. Belum jujur ya. Matius itu perjanjian baru ya, pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Oke, sudah ketemu semua? Amin. Oke, saya akan baca 34, kemudian yang bapak-bapak 35, kemudian yang ibu-ibu atau perempuan 36 dan begitu selanjutnya. Jelas ya? Oke. Hukum yang terutama ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saya bersuara lebih keras daripada Timo ya. Saya harus ngotot di sekarang ngomongnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus atau Tuhan sungguh memperhatikan keluarga. Lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan adalah keluarga. Kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian. Pentingnya keluarga itu sehingga Tuhan melihat bahwa segala sesuatu yang pertama didirikan adalah keluarga. Tetapi kita ingat,
bahwasanya ketika Tuhan melihat itu penting, di sisi yang lain iblis juga tidak tinggal diam. Bagaimana rencana Allah itu akan dinyatakan, iblis juga bergerak lebih cepat, berusaha lebih cepat mengalahkan Tuhan. Wah, puji Tuhan, ya. Nggak perlu ngotot lagi saya. Iblis juga berusaha untuk merusak keluarga-keluarga itu, supaya rencana Tuhan dengan melembagakan keluarga sebagai lembaga pertama yang didikan Tuhan itu gagal. Tuhan begitu melihat pentingnya keluarga dalam setiap kita. Bahkan kalau kita lihat dari perjanjian baru, Tuhan sering menyebut dengan Bapa. Allah itu Bapa. Satu hubungan keluarga yang dekat antara ayah dan anak-anak. Dan bahkan dia juga menyebut kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam perjanjian baru banyak sebut anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Ini artinya adalah keluarga itu mempunyai satu peran penting di dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya adalah, sadarkah kita bahwa keluarga itu begitu pentingnya di dalam perjalanan hidup manusia, sekaligus rencana Allah yang ingin dinyatakan bagi setiap kita itu bisa hancur gara-gara keluarga yang berantakan. Kenapa kita sekarang hidup di dunia? Karena dosa daripada manusia. Dosa keluarga yang pertama didirikan oleh Allah. Maksud saya seperti ini. Andaikan Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian dipisah Adam dan Hawa, mungkin tidak Adam itu juga berdosa? Mungkin tidak. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi dosa yang pertama dimulai daripada Hawa. Tapi karena hubungan yang dekat antara Adam dan Hawa, bisa kemana-kemana pergi ya, cuma mereka berdua manusia. Begitu Hawa jatuh dalam dosa, itu nular. Itu nular kepada Adam, dan akhirnya mereka berdua diusir. Sebagai keluarga mereka berdua menjalani hidup di dalam dunia karena dosa. Tentunya Tuhan sangat bersedih. Tuhan sangat bersedih. Inilah manusia yang dihadapkan bahwasanya Tuhan menciptakan sungguh sangat baik, tetapi mereka berdua jatuh dalam dosa. Kira-kira siapa yang bergembira? Si ular tua yang disebut dengan setan atau iblis. Dia berhasil mengalahkan keluarga. Sejak saat itu manusia harus menderita di dunia. Laki-laki harus bekerja dan perempuan harus melahirkan anak. Yang dulu cuma jalan-jalan, OTW terus ya. Ya guys, betul guys, OTW guys. Oke guys. Jalan-jalan terus guys, enak guys. Mantap guys. Sekarang harus kerja keras dan harus melahirkan anak. Dan ini semua akibat daripada dosa keluarga. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengingatkan kita semua. Tuhan Yesus berkata dengan jelas dalam teks yang kita baca. Karena sebelumnya kalau kita lihat orang Farisi, orang ahli Taurat berusaha untuk mencoba Yesus. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi seolah seperti ini, iblis dikatakan melalui ahli Taurat ini ingin coba pada Yesus. Dari hukum-hukum yang ada itu, mana yang terutama? Ujungnya apa? Kalau ada yang paling penting, perhatikan itu saja. Yang lain nggak penting, begitu kan? Kalau terutama, jadi yang paling penting itu ya udah, yang lain tinggalkan. Tapi Tuhan berkata apa? Saya akan mengulangi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Selesai. Sepertinya iblis benar. Tetapi berikutnya, dan hukum yang kedua, tadi yang pertama sekarang yang kedua.
yang sama dengan itu. Itu pertama, berikutnya sama dengan itu. Kita sulit memahami bagian itu. Tapi ini artinya yang pertama dan kedua itu sama bobotnya. Ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Sepertinya kita dibingungkan. Mana yang terutama harusnya cukup ngomong satu. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Di dalam hikmat Allah itu, kasihlah Tuhan Allah. Ya, sekedar jiwamu dan sedarunya. Tetapi hukum yang kedua yang sama dengan itulah kasihlah sesama. Ini ingin berbicara menyatakan pada kita semua bahwa kasih kita kepada Allah dan kasihlah kepada sesama itu gak punya ada bedanya. Ada tanggung jawab di sana. Ada peran Allah dan peran sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sama itu sama beratnya atau sama-sama pentingnya. Kita tidak boleh mengutamakan Allah saja tetapi mengabaikan manusia. Demikian juga yang penting manusianya tetapi Tuhan tidak penting. Tidak. Tuhan tidak berkata seperti itu. Saya mencoba memahami bagian ini. Kenapa sih Tuhan tidak ngomong yang paling penting kamu menyembah aku, kamu melayani itu penting dah itu, yang lain tidak penting. Dan saya pikir itu tidak cukup. Tetapi hikmat Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang berkata Tuhan Yesus sendiri, kasihlah sesama manusia. Siapa sesama kita? Bolehkah saya bertanya, kira-kira sesama manusia itu siapa? Siapa? Mama? Oh. Siapa sama kita? Halo? Supaya keras, ya keras. Siapa sama kita? Kita semua. Nah, sekarang saya mencobai Bapak Ibu sekalian. Yang terutama siapa manusia sesama itu? Siapa? Keluarga. Sudah itu aja. Yang dimaksud keluarga itu siapa? Buahnya gitu ya. Buahnya gitu ya. Kalau orang Jawa Timur ngomong bahagia itu buahnya gitu ya. Saya tinggal pas tengah tahun Jawa Timur agak ketolak sedikit-sedikit gitu ya. Kalau ngomong buahnya itu buahnya mantap gitu ya. Dipanjang-panjang itu sedikit. Ya buahnya mantap ya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya tadi bisa jadi pertanyaan mencoba saja, dapat pertanyaan terbaik. Siapakah sesama kita? Di dalam Injil Lukas, neighbor atau tetangga kita, sesama kita. Tetapi ayat ini bisa diartikan. Yang pertama adalah pasangan kita, yang terutama. Yang kedua dan yang sama dengan itu adalah orang tua kita dan anak kita. Yang ketiga, yang sama dengan itu adalah tetangga-tetangga kita. Yang keempat, yang sama dengan itu semua saudara-saudara kita semua. Amin, Bapak sekalian. Jadi yang penting yang mana? Semuanya penting. Nah, kita coba pahami mengasihi Allah dan mengasihi sama begitu. Secara ringkas saya katakan, karena ini namanya KKR keluarga, mengasihi Allah dan mengasihi keluarga penting mana? Halo? Sama pentingnya. Yang pertama adalah mengasihi Allah, yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi keluarga. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih ayat ini muncul? Saya percaya bahwasannya bukan soal bagaimana ahli Taurat ini mencobai Tuhan Yesus. Tetapi di balik itu saya merasakan bahwasannya keluarga sudah berantakan. Ketika keluarga berantakan, iblis itu begitu senangnya, begitu gembiranya dia. Seperti ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Iblis menggelar pesta besar. Makan guys, enak guys, ayo kita makan mabuk guys. Iblis sudah ada seperti itu. Bersuka cita karena manusia jatuh dalam dosa.
Hari ini banyak keluarga yang terancam untuk terpecah belah. Kenapa? Karena bisa jadi pikiran kita yang penting Tuhan, yang penting mengasihi Tuhan, yang penting melayani Tuhan, tapi kita lupa keluarga kita. Atau mungkin pikiran yang kedua, yang penting keluarga Tuhan tidak penting, tetapi ketika kita mengatakan Tuhan tidak penting, segala fondasi iman kita tentang keluarga jatuh berantakan. Maksud saya seperti ini. Begitu kita mementingkan keluarga, aduh Tuhan, sorry gak ada waktu buat melayani buat Tuhan. Tidak ada, yang penting keluarga saya mau happy Tuhan, saya mau jalan-jalan guys, makan-makan guys, OTW guys, mau enak. Dan ketika seperti inilah dosa mulai mengintip dan mulai mengancam setiap kita. Kalau kita dalami Alkitab kita, yang dimaksud keluarga itu siapa? Mati ya. Bukan soal rumah saja, tetapi tentang anggota daripada keluarga itu. Bisa kakek nenek, bisa orang tua, termasuk kita, termasuk anak kita atau cucu kita. Dan itulah disebut keluarga. Ketika kita berpikir keluarga itu ya pasangan saya aja. Ya. Ancaman iblis itu adalah ketika dia melihat bagaimana memutus generasi itu. Ketika generasi dapat diputus, yang ada berikutnya adalah generasi yang ada di dalam kegelapan, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi mari kita perhatikan bahwasanya dampak daripada dosa kita, ketidakharmonisan rumah tangga kita, ataupun hubungan yang retak antar keluarga itu berpengaruh kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya belajar dari kita. Bagaimana mereka dididik, benar apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami dalam keluarga mereka. Ketika keluarga berantem terus, bisa jadi kita melihat generasi petinju atau pegulat, atau generasi yang sukanya marah-marah, dan berikutnya yang buruk. Itu mari kita perhatikan betapa pentingnya keluarga dalam diri kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan itulah yang ada di dalam keluarga kita. Di dalam perjanjian lama, terima kasih, ini istri saya ya, yang paling cantik, satu-satunya. Nggak ada hukum yang kedua, cuma satu aja. Tepuk tangan Mas di kita aja. Dia tahu dari kasih seret-seret itu dia dah siap hidupnya. Terima kasih untuk cantik sekali. Mengasihi saya gitu, ngasih Tuhan juga. Dari siapa mana ya? Nah kalau sekalian, Alkitab mencatat bahwasanya pentingnya keluarga. Kenapa sih dalam perjanjian baru Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub? Kok nggak disebut Allahnya Abraham saja? Tapi berulang-ulang itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham itu ayah daripada Ishak, dan Ishak adalah ayah daripada Yakub. Jadi Abraham kakeknya daripada Yakub. Dan tiga bagian ini begitu terus berulang. Kenapa? Karena Alkitab ingin mengajarkan pada kita, Tuhan sungguh memperhatikan setiap generasi, tidak mau terputus. Meskipun keluarga ini bukan keluarga ideal. Abraham disebut bapak orang apa? Percaya. Kenapa dia disebut bapak orang percaya? Karena dia tunduk pada perintah Tuhan, mempersembahkan Ishak sebagai anak. Dia disebut sebagai Allah atau bapa orang percaya karena dia tunduk pada Tuhan. Tetapi dia juga punya kelemahan bagi manusia. Kira-kira dosa Abraham ya Bapak Ibu baca Alkitab, Abraham punya kesalahan besar. Meskipun itu juga bisa
Kita bisa berbeda. Abraham berbohong. Sarah itu ketika dia dalam ketakutan karena Sarah itu cantik sekali seperti istri saya, dia takut kalau Sarah itu diambil, sehingga dia menyebut dia adalah saudaraku, meskipun itu bisa betul. Tetapi kalimat yang muncul dari Abraham adalah motivasi yang berbohong. Dan kita lihat ternyata dosa itu menurun kepada Ishak. Ishak juga berbohong tentang istrinya, dan kemudian melahirkan anak lagi, yaitu Yakub. Yakub artinya apa? Penipu berbohong. Dari generasi Abraham, Ishak dan Yakub, ketiga-tiganya adalah orang yang berbohong, penipu, punya dosa. Dan sepertinya iblis tertawa kita. Dia merasa menang. Tetapi Tuhan perhatikan bahwasanya Tuhan tidak ingin kita semua direbut oleh Tuhan. Maka Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan memberikan hak istimewa pada mereka, menjadi keturunan dari mereka adalah disebut dengan keturunan daripada orang-orang pilihan. Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian Yakub punya 12 anak laki-laki yang menjadi suku daripada Israel, dan itulah menjadi bapa daripada setiap orang Israel yang ada. Bapa orang percaya. Manusia bisa lemah, tetapi Tuhan ingin merencanakan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika satu kita melakukan kesalahan dan dosa, ingat ada generasi berikutnya akan melanjutkan, bisa jadi dosa-dosa keturunan pada kita. Dan itu nyata bisa terjadi. Apa yang bisa kita perhatikan dalam hidup kita keseharian? Nah, jadi silakan slide satu berikutnya. Satu, bukan waktunya, tapi 1/168. Ya, bisa tadi minta roti ya. Ini roti baru saja dikasih. 1/168 itu seperti apa? Kalau saya bagi 2, namanya ini seperberapa? Setengah. Dari setengah ini saya bagi, namanya seperempat. Kalau seperempat ini saya bagi, pintar semua gitu ya. 1/8. Kalau saya bagi lagi 1/15. Kalau saya bagi lagi 1/4. Saya bagi lagi 1/64. Kecil amat ya. Saya bagi lagi. Mulai mikir ya. yang mainan apa namanya komputer pasti ngerti. Nampak setelah itu 128. Ini lebih kecil lagi. Kalau tak bagikan kan jadinya 200 lebih. Kan ini kan 1/4, jadi lebih kecil daripada ini. Bayangkan Bapak sekalian, dari sekian menjadi ini sekian. Besar mana ya? Ya pasti besar ini. Bapak Ibu sekalian, ketika kita hanya baik 1 jam dalam setiap minggu, 168 itu jam dalam setiap minggu. Silakan hitung 24 dikali 7, jadinya 168. 1 jam di gereja kita baik, tetapi sebenarnya terlalu kecil itu hal yang baik yang kita lakukan bersama dengan keluarga. Apalagi hari Minggu kita nggak datang ke gereja. Sisa hari itu buat kita apa? Jadi sisa daripada 1/68, jadi ada 167/168 itu buat apa selama seminggu itu? Apakah kita berbicara pada keluarga kita? Apakah kita juga menyapa anak-anak kita? Atau sekedar semuanya berjalan? Ya sudah, kamu sekolah, kamu bekerja, segala sesuatu tanpa pernah kita berbicara dalam, tanpa pernah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ingat, begitu banyak waktu yang terbuang yang kita sia-siakan
seminggu seperti ini. 1 jam. Kelihatan nggak di belakang? Hampir tidak terlihat. Seperti itulah. Kalau kita bisa misalnya sebagian ini masih lumayan gitu ya. Ini 1/4 aja. Itu lumayan. Tapi realitasnya yang kita hadapi adalah kita terlalu mengandalkan gereja. Datang gereja beribadah. Selama di gereja kita pakai topeng-topeng rohani biar kelihatan Pak pendetanya, oh semuanya baik. Nanti kok Pak biar selalu menyapa, oh baik Pak, bagaimana puji Tuhan, haleluya. Di saat 1 jam. Setelah itu bebas semua, kita jalan-jalan guys, kita nggak perlu baca firman Tuhan guys, pakai waktu seenak-enak kita, tidak memikirkan waktu berdoa. Ketika disitulah kita kalah pada Iblis. Karena kita tidak mengasihi Allah, sekaligus kita tidak mengasihi manusia. Bagaimana waktu yang ada ini kita pakai buat apa? Ketika kita mengasihi sesama, mengasihi pasangan kita, apakah cukup kita ngobrol 1 jam aja? Sudah seminggu? Tidak cukup. Mari kita mengingat Bapak Ibu yang kita sudah pernah berkeluarga. Mungkin juga ada upaya-upaya untuk menggait pasangan kita sebelumnya. Hujan-hujan berangkat demi apa? Menjumpai apa yang kita rindukan. Panas terik datang gitu ya. Bahkan capek baru saja pergi jauh begitu datang ingin main ke tempat pacar kita dan sekarang menjadi suami dan istri. Tapi setelah menikah, boro-boro. Mau kemana? Gereja. Ayo nanti siap, kerja kita berangkat. Waduh, kacau. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ingat, waktu yang kita sia-siakan itu tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. Tuhan kamu ingin dibalikan lagi 2 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tidak bisa lagi seperti itu. Tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah mulai sekarang sampai dengan yang akan datang. Besok, lusa, dan berikutnya yang bisa kita atur. Yang sudah berlalu kita tidak bisa kembali kepada zaman itu atau kembali pada waktu itu. Yang ada adalah penyesalan dan penyesalan. Disinilah kembali iblis. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan, tapi yang terlihat jelas kita tidak mengasihi sesama kita, keluarga kita. Pikirkan baik-baik. Ini baru soal waktu. Kita udah kecolongan kan. Bagaimana kita bisa bersama-sama berkomunikasi dengan keluarga? Kita lancar. Bukan segera kita jalani secara otomatis seperti itu semua, tidak. Kalau pesawat autopilot bisa tidur, pesawatnya jalan sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat pilotnya tidur takut gitu ya. Tapi sekarang pesawat canggih-canggih. Bahkan sekarang mobil juga bisa canggih dan bisa di setel autopilot juga. Dia akan jalan dengan kecepatan tertentu yang kita setel. Nanti kalau di depan ada mobil bisa lebih pelan dan bisa ikuti seperti itu, tidak keluar jalur bisa. Keluarga yang kita jalani nggak bisa apapun. Harus ada kehangatan, harus ada keakraban. Maka nanti kita belajar bersama-sama bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, baik kepada pasangan maupun bagaimana kepada anak-anak, parenting dan semua yang kita pikirkan, rancangkan, bukan apapun. Ingat, waktu tidak bisa diubah. Yang ada adalah penyesalan. Nah, yang kedua yang bisa sampaikan, silakan slide-nya diputar lagi. Silakan satu slide lagi, gambar tentang apa. Ini sebuah kapal perang. Meskipun kita tidak suka perang,
Orang Menol itu nggak suka perang, sukanya damai. Tetapi saya sengaja ambil gambar kapal perang ini supaya kita mengerti. Kapal perang itu bukan soal mereka bisa kami berperang saja, tetapi ada kru semua yang ada di bagian masing-masing. Bagaimana mereka harus standby kapal, dan siapa yang mengemudikan, bahkan yang tidak kepikir oleh kita siapa yang menyediakan makanan di sana, diatur semua. Mesin kapalnya bagaimana, bagi kalau ada pesawat mendarat di kapal itu siapa yang menyediakan, semuanya itu dipersiapkan dengan baik. Bukan kelompok kita. Ada bagiannya masing-masing. Kita coba pikir, misalnya bagian yang ringan, bagian snack atau makanan gitu. Jika kapal berjalan, lupa bawa makanan. Ini apa namanya, kapal perang yang mendarat di atau landing di kapal itu, mereka tunggu, tidak ada makanan, lapar, berantakan semua. Jadi ada peran penting di dalam setiap keluarga. Bapak Ibu sekalian, dan semuanya itu harus tepat pada posisinya, dan peran dijalankan harus juga baik. Gak bisa gak jalan salah satu. Semua yang bisa. Saya akan contoh ini. Dibiarkan kalau gambar ayah ibu kemudian punya anak juga. Betul ya? Kalau gambarnya seperti itu. Ada kakek nenek. Biasanya seperti itu. Anggaplah kakek nenek, ada ayah ibu, dan kemudian ada anak juga. Keluarga itu isi 6 orang. Andaikan si kakak ini meninggal dunia, apakah cuma begitu saja? Ya udah, kakek meninggal sudah, tidak bisa ya. Siapapun yang tinggal dalam rumah kita, ada peran yang diambil. Sekecil apapun, ada peran yang diambil. Misalnya, si kakek ini karena dia tinggal di rumah, dia tidak kemana-mana, nggak bekerja, kerjanya cuma misalnya apa namanya, menyiram bunga tanaman segala macam, cuma peran kecil. Tetapi ketika si kakek ini meninggal dunia, dipikir, ini siapa nih yang nyiram? Hanya peran kecil, harus ada bunga 3. Yang lain juga ketika si nenek meninggal dunia, waduh, ini anak-anak yang jaga siapa nih? Anak masih kecil, titipin kemana lagi? Ada peran lagi yang saling mengisi, ada penyesuaian. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Semua kita yang ada di keluarga punya peran penting, dan siapapun yang rusak di dalam keluarga, semuanya akan menyesuaikan. Misalnya lagi tinggal 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak. Si ayah meninggal, dan ayah adalah yang bekerja. Siapa gantikan peran ayah? Siapa? Ibunya. Karena ayah masih kecil. Ibunya kalau nggak kerja harus cepat-cepat cari kerjaan. Ya kalau punya warisan besar ya bagus juga. Tetapi warisan akan habis dengan waktu. Kalau itu bukan orang peran, gitu ya. Akan berpikir bagaimana dia akan bekerja untuk menghidupi keluarga. Dan kalau ibunya juga meninggal, anaknya masih kecil, aku kasihan juga. Ketika kita berpikir kasihan, inilah strategi, salah satu strategi untuk mengabaikan peran-peran di dalam keluarga kita. Iblis gak suka kalau kita semua berperan dengan baik. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dan juga mengasihi sama kita, mengasihi keluarga kita. Iblis tidak pernah senang akan hal ini. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, semua adalah kita. Jangan pernah merasa saya kuat sendirian hidup, tidak perlu keluarga saya. Enggak bisa. Ketika kita merasa diri kita kuat, kita nggak butuh keluarga. Enggak, lebih baik kita nggak menikah. Tapi kalau kita menikah, masing-masing itu ada peran yang harus dijalankan. Masalahnya adalah ketika keluarga itu sudah ada banyak keributan, begitu ribut dan terus ada masalah, itu pasti suka gitu kan.
strategi saya berhasil. Dan terus sampai waktu berjalan harusnya lurus, tapi ketika berantem sudah mulai belok. Waktu berjalan nggak ke sana, tapi kalau ke sana, bahkan bisa nyimak ke sana, bahkan bisa balik. Ketika kita mulai ribut dengan keluarga, kita nggak sejalan keluarga, bisa jadi kita tidak menuju pada tujuan yang penting itu, tetapi bisa jadi kita malah berbalik kepada jalan kita yang semula. Yang sering kami membuat ini adalah tentang bagaimana kita sakit hati pada Allah. Sakit hati ini dipakai oleh iblis untuk menjadi keluarga menjadi berantakan. Kita lebih memikirkan ibu kita tanpa kita berusaha untuk membuka ruang untuk mengampuni. Kamu udah pernah menyakiti saya? Udah nggak penting. Statusnya oke, boleh pasangan, boleh suami atau istri. Tetapi sakit hatinya tuh di sini. Susah untuk mengampuni. Iblis sudah. Nah, ketika seperti ini datang pada pendetanya, gimana nih Pak? Saya nggak bisa berjalan, nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa mengasihi Tuhan, nggak bisa mengasihi sama. Bagaimana caranya? Semakin berjalan rasanya semakin berbalik. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tidak mudah untuk mengampuni. Apakah mungkin ada hal yang lain? Tadi pagi kami ada sesi, saya termasuk yang ada sesi para bapak-bapak. Tadi pagi kelasnya tadi. Husband pasangannya apa lagi di sini? Oh bukan. Itu anak laki, jadi husband anak laki harusnya di sini apa kalau husband pasangannya apa? Tadi istimewa, ayah dan anak laki-laki itu semangat semua. Dan bagi sekalian laki tidak bisa. Semakin berjalan rasanya bertambah waktu, rasanya semakin sakit hati. Ketika kita kumpul tadi, ada satu pertanyaan dari teman kita. Saya ingin cek apakah hadir ya, agak keluar dari JP Kris. Oh, tidak ada. Oh, iya, sorry Pak. Dia bertanya pada saya, Pak, mana nih Pak? Saya tanya, Pak, dari mana? Pak bisa jawab gitu. Ada dua gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan untuk mencoba saya tidak, tapi bagaimana kita belajar itu ya Pak ya. Saya katakan satu kata yang penting. Kalau kita sudah ruwet sekali, nggak bisa jalan ke rumah. Bertambah waktu, tambah capek, tambah hidup. Bapak Ibu ingat kata saya ini. Reset. Pakai tombol reset. Bukannya soal batal atau aduh. Dalam komputer ada aduh, kontrol Z. Itu hanya membalik satu. Bisa kontrol Z-nya bisa banyak macam kali. Tapi tidak bisa kepada setelan pelan. Di handphone kita ada yang disebut dengan setelan pabrik. Jadi kalau handphone itu sudah ruwet sekali segala macam, sudah error segala macam, Bapak itu bisa setel ulang dan kembali kepada setelan pabrik. Nol lagi. Dan kita akan mulai ada aplikasi apa sih yang kita pasang. Bisa pakai. Agak berat, iya. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita berantakan keluarga kita. Hal yang terbaik meriset daripada kita terus menjalannya dengan penuh berantakan. Riset harganya mahal. Salah satunya kita berani mengampuni kepada kita. Jangan pernah ego tentang diri kita, tetapi ini tentang perintah Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seringkali yang kita pikirkan susah, sudah hancur semua, nggak bisa keluarga kami dipulihkan. Datang kepada Pak, kami ingin dipulihkan, tapi nggak ada upaya kita memulihkan. Ya percuma, sia-sia, nggak bakal pulih. Yang bisa adalah bisa pakai tombol reset.
bukan hanya batal saja, tetapi tombol sertifikat tekan. Kita upayakan semua kembali kepada Allah, dan kita memulai orang keluarga kita. Bagi bapak-bapak, jangan besarkan itu saya pemimpin keluarga, malu kalau saya tolongkan keluarga saya. Tetapi riset menjadi satu cara yang baik, pilihan yang baik untuk para bapak berani dengan jiwa besar. Saya bersalah, dan saya akan kembali memulai memimpin keluarga ini dan menolak. Bagi para ibu-ibu atau para perempuan, mulailah riset ini bersama dengan pasanganmu. Jangan simpan sakit hatimu, bebaskan peristiwa. Anak-anak juga, kalian yang terlukai oleh orang tua, bisa juga kamu melukai orang tua. Andai itu berjalan terus, semakin rusak dan semakin hancur. Nol kata, minta orang tua, ayo, ayah ibu, kita mulai kembali kepada Tuhan. Dimulai lagi dari firman, dan kita akan mulai mempersiapkan jalan kita. Ini tujuan kita, mengasihi Allah, mengasihi sama, berjalan. Lebih baik berjalan lambat, tetapi jalan tepat. Lebih baik memulai agak berat, tetapi itu tepat. Meskipun langkah kecil, tapi itu tepat. Daripada langkah cepat, kita akan berbalik berusaha. Seringkali yang kita keluhkan adalah tentang keadaan kita rusak, hancur, dan kita susah menerima. Dan itu membuat kita semakin suka untuk adanya pemulihan keluarga karena rusak dan hancur. Saya juga beberapa kali berkesempatan mengunjungi orang-orang yang sakit. Jadi kalau pendeta itu banyak tahu rumah sakit dan banyak tahu rumah duka. Itulah kalau jadi rumah sakit di Jakarta mungkin saya banyak mengerti. Dan sakit di mana? Kunjungi dan ada. Dari rumah sakit yang besar sampai rumah sakit kecil, saya mungkin banyak tahu. Karena di mana sakit kami kunjungi. Termasuk juga rumah duka yang tidak pernah tahu, ternyata ada rumah duka saya. Jadi rumah duka dan rumah sakit itu satu hal yang akrab bagi anak. Jika mengunjungi orang yang sakit fatal, terkena illness termasuk kanker, tidak mudah. Harapan untuk hidup itu sangat kecil. Ketika kita dinyatakan divonis kanker, saya percaya tidak mudah kita menerima. Yang ada di dalam kita bisa saja kita marah pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya kasih? Tuhan kasih saya penyakit kanker. Yang lain sehat. Bahkan orang yang jahat juga Tuhan kasih sehat. Tetapi saya sebagai keluarga besar, kenapa Tuhan kasih saya kanker? Menolak Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Bisa jadi kanker itu dari keluarga kita semakin parah dan tidak ada harapan. Andaikan diobati, kalau kanker obatnya adalah merusak tubuh kita karena makan kemoterapi dan obat-obatan yang merusak tubuh. Harapan hidup kita ada, tapi semakin cepat kanker itu menyebar, semakin tipis harapan hidup kita. Tapi kalau kita menyadari kita punya sakit kanker, bagaimana kita menyadarinya? Tidak mudah untuk mempercayai Tuhan di dalam hidup. Tapi saya belajar terus sekali. Jika
kami mengunjungi seorang yang sakit, yang fatal. Kunjungi, dan orang itu orang Kristen, masih berkat, dan kemudian saya doakan juga, saya berikan. Kemudian setelah itu saya bertanya kepada saya, ada lagu nggak yang dinyanyikan? Dan si orang yang sakit itu berkata, saya punya lagu, saya nggak tahu lagu itu gimana nih lagunya. Dan kemudian dia tahu dan bahwa itu untuk menyanyi. Pak Yusuf bisa bantu saya? Pak Yusuf lagu ya saya. Lagunya seperti itu. Ketika ibunya lemah, sudah semakin tidak berdaya. Sudah beberapa tahun belakangan ini dia menghadapi cancer. Sudah kami kunjungi tangan, salah satu tangannya itu beban begitu besar dan ibunya tertarik. Dia pilih lagi, saya akan pilih lagi. Percaya udah bahkan yang datang. Aku percaya udah bahkan dalam diriku. Aku percaya udah bahkan yang terbaik. Bisa orang yang sakit kanker tidak berdaya, keadaannya lemah, dia bisa mendapatkan nyanyikan pujian ini. Aku percaya, ku dapatkan yang terbaik. Seringkali berpikir kita bahasa yang terbaik itu yang menyenangkan, kita dapat undian mobil, kita dapat undian rumah, kita dapat undian emas, kita dapat undian uang, atau kita mendapatkan rumah yang besar dengan keluarga yang bahagia yang bisa menyembah Tuhan, yang kita bisa datang ke gereja dengan segala kesehatan yang baik. Itulah yang terbaik mendapat kita. Tetapi ketika mendapatkan sakit yang sangat fatal dan bisa menyebut, aku percaya mendapatkan yang terbaik. Saya percaya ini tinggi dan iman kepada Yesus. Sekarang pasangan dimenangkan itu semakin maju, semakin menang dalam keadaan. Bapak itu tahu siapa? Biasa. Dia menyanyi dan menangis, tapi saya hadir, saya istri tidak bisa dapatkan yang terbaik. Saya kalau kita hanya mengeluh dengan keluarga kita tanpa pernah seperti ini, bahwa ketika mendapatkan keluarga itu yang Tuhan yang berikan yang terbaik dalam setiap kita. Jangan lihat diri kita yang lemah, tapi lihatlah Tuhan yang selalu berikan terbaik dalam setiap kita. Pasangan-pasangan kita adalah pasangan yang terbaik apapun keadaannya. Cintailah kita, kasihlah. Saya ingin mengajak kita semua menyanyikan lagu ini. Aku percaya mendapatkan yang terbaik.
Bapak Ibu sekalian kasih kita nyanyikan lagu ini. Saya jelaskan itu sadis sekali. Tapi Bu Esther yang terbaring di kasur itu, dia mengangkat tangannya, bukan hanya memuji, mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saya merasa saya sangat diberkati oleh Bu Esther. Dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sakit, dia menjadi berkat. Bukan soal dia sakit, tapi imannya kepada Tuhan justru itulah yang memulihkan keluarga. Suami jadi kuat, tinggal tidak iman kepada Tuhan. Maka itu sekali kasih. Hati-hati dengan jebakan iblis. Kita merasa bahwasanya tidak bisa mengampuni keluarga saya. Tapi ingatlah suami kita, istri adalah yang terbaik bagi istri. Anak-anak kita yang tidak pernah kita mengerti sebelumnya akan seperti apa, yang dipercayakan kepada kita adalah anak-anak yang terbaik. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, yang merawat kita, yang bertanggung jawab hidup kita, tanpa pernah kita bisa memilih orang tua kita. Bukan soal kondisi sakit atau kejutan, tapi sangat kita semakin percaya Tuhan. Aku mendapatkan yang terbaik. Bapak Ibu bisa berdoa. Sekarang saya berkumpul dengan keluarga dan harap istri, suami, anak-anak doakan bersama-sama para ayah bisa beda berani bertanggung jawab. Kalau salah katakan salah. Bagi para istri, lepaskan pengampunan bila suami mengalami kamu ketahuan untuk suami bagi suami, anak-anak juga. Mohon ampun pada orang tua dan juga ampuni anak-anak juga. Saya percaya ketika kita percaya sudah dapatkan yang terbaik, maka pemulihan keluarga itu terjadi di depan. Silakan berdoa berdasarkan menyanyikan pujian. Pegang erat, peluk istri, anak-anakku. Bisa geser kursinya, silakan para ayah. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidup. Bapak Ibu kumpul dengan keluarga. Percaya para ayah menyanyikan yang berdoa biar kami yang menyanyikan, biar hanya kami yang menyanyikan. Bapak Ibu kumpul, doakan, lepaskan pengampunan, mohon pada Tuhan berikan pemulihan kepada keluarga. Biarkan hanya saya dan Pak Udin yang lain berdoa. Percaya ku dapatkan yang hidup. Percaya ku dapatkan yang terbaik. You
beranilah untuk jujur mengakui kesalahan yang melakukan. Dan dari sinilah kemudian keluarga yang tersakiti jadikan pengakuan pada suami, pada anak-anak, pada orang tua, istri terbaik, pada anak-anak terbaik,
adalah orang tua terbaik, yang terbaik, yang diberikan bagi setiap kita. Hanya yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Tuhan berkati seluruh keluarga yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Nya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih berkumpul, belum berani menjelaskan, jadi ada kesempatan Bapak Ibu kita juga mengajak konseling keluarga. Bagi Bapak Ibu yang sudah dipulihkan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kalau jangan itu, Bapak Ibu, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya manusia yang firman Tuhan yang sampaikan baik itu. Kita sudah mendapatkan yang terbaik, pasangan hidup kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Kita mau bersama-sama malam hari ini untuk percaya kepada Tuhan. Tadi sudah dikatakan kita harus rawat, ya, kita harus rawat apa yang Tuhan berikan buat kita. Keluarga yang terbaik itu kita harus rawat supaya tetap ada di dalam Tuhan. Kita harus pelihara dengan benar. Malam hari ini kita akan melakukan prosesi pemberkatan bagi keluarga yang ada di tempat ini. Saya undang Pak Edi dan Pak Yohanes ada di samping kiri kanan meja. Firman Tuhan adalah seperti lilin yang menyala menerangi hidup kita. Di depan, di atas meja ada dua macam lilin, ungu dan pink, yang berbentuk hati, disusun berbentuk hati. Lilin ini akan dinyalakan dan nanti masing-masing setiap keluarga akan diberikan lilin ini oleh Pak Edi dan juga Pak Yohanes sebagai gembala sidang di tempat ini, di GM Pengharapan maupun sebagai gembala di tempat ini. Kita akan mendapatkan lilin satu persatu setiap keluarga. Biarlah lilin ini menjadi lambang bahwa kita berpegang pada terang Kristus setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ini akan dinyalakan terlebih dahulu oleh Pak Yohanes dan Pak Edi. Ada tim yang membantu. Ada teman-teman dari ini membantu untuk meneruskan ini ke lilin-lilin sebelahnya. Kita masing-masing percaya bahwa Tuhan sudah memberikan keluarga. Tuhan ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan yang sudah menciptakan Adam dan Hawa tidak mengutuk manusia yang sudah diciptakan. Yang dikutuk Tuhan apa? Tanah di mana manusia itu berdiri, tanah di mana manusia dibentuk oleh Tuhan. Akhirnya manusia harus mengalami berbagai macam hal kesulitan di dalam kehidupan karena berbuat dosa, karena dosa-dosa yang ada. Tapi kasih Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Dia selalu berusaha untuk menjangkau kita, menunggu kita pulang. Dan kita selalu diingatkan setiap minggu, setiap waktu, kalau kita sadar hari lepas hari pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata atas hidup kita.
Namun seringkali kita lupa. Kita lebih banyak mengeluh, seperti yang sudah Pak Kaidi sampaikan. Kita lebih banyak melihat jeleknya. Kita merasa Tuhan tidak pernah peduli dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita diingatkan, dan kita akan membawa lilin ini bagi setiap keluarga untuk mengingatkan kita bahwa terang itu sudah dibagikan, bahwa terang itu sudah menyatakan diri melalui Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan malam hari ini melalui Pak Edi dan juga Pak Yohanes yang akan membagikan ini kepada Bapak Ibu, keluarga demi keluarga, dan memberkati Bapak Ibu. Kiranya Tuhan sendiri akan tetap memampukan untuk kita merawat dan memelihara keluarga hidup kita masing-masing di dalam anugerah Tuhan. Kita akan maju nanti dengan berkeluarga. Kalau Bapak Ibu dan anak-anak maju, nanti Pak Edi akan memberikan lilin, mengambil satu dari setiap lilin ini, membagikan kepada Bapak Ibu saudara. Dan ada lilin ekstra supaya lilin ini tidak berhenti hanya di dalam lilin ini, tapi setiap hari dalam persekutuan keluarga, dalam mezbah keluarga, kita diingatkan bahwa masalah apapun yang sedang kita hadapi, ada terang Kristus, ada firman, ada kasih Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Bisa maju keluarga yang di sisi sebelah kiri saya, maju datang di depan Pak Edi, nanti akan diberikan lilin yang menyala. Kemudian ada lilin yang akan diteruskan untuk setiap keluarga. Sisi kanan saya bisa maju di hadapan Pak Yohanes. Bapak Ibu maju di hadapan Pak Yohanes, nanti akan diberikan lilin. Ya, berkeluarga ya. Berkeluarga akan maju. Ada anak. Masing-masing ini. Sebelah kiri Bapak Edi, sebelah kanan Pak Yohanes. Pak Edi dan Pak Yohanes akan memberikan ini dan memberkati masing-masing keluarga. Ya, yang diberkati Tuhan sepanjang hari ini siapa? Bapak Ibu? Ya, katakan semuanya. Mari kita mengatakan satu lagu bahwa kita keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada-Nya. Jangan tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah kepada istrimu. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada-Nya. Dengan tulus dan setia, jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Kasih Tuhan akan senantiasa ada bagi setiap kita yang mau dibentuk menyerahkan diri pada Tuhan, baik dalam rumah tangga maupun keluarga. Karena pemulihan yang sudah terjadi, waspadalah dan berjaga-jagalah. Pakai waktumu dengan yang terbaik dan bersiaplah berperang. Nah, sungguhnya setiap hari kita bertempur bahwa kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan, dan itulah yang nyata bagi setiap kita. Jangan biarkan kita lengah sehingga rumah tangga kita dihancurkan rintis, rumah tangga kita dicerlek mereka. Bersandarlah kepada terang Kristus melalui firman dan juga melalui doa. Kiranya kasih dari Allah, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan di dalam Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua, menjaga keluarga-keluarga kita dan memberkati dengan segala berbaik keluarga.